Oke, kalau kita lihat ya banyak ya. CB Consumer Confidence, Jobs Job Openings, bla 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 bla. Tapi saya mau ngajak Sobat Trader untuk ngecek data dari Amerika aja dulu untuk hari ini, karena untuk data dari negara lain atau dari kawasan lain itu nanti kita bisa bahas tiap hari. Di sesi live ada, di Telegram grup juga ada. Nah, itu nanti akan bisa dibahas day by day-nya, nanti akan ada informasi itu setiap hari. Nah, tapi untuk sekarang demi menghemat durasi, nggak juga sih. Kita mau fokus ke data dari Amerika aja. Karena apa? Karena data Amerika ini nanti kemungkinan besar yang akan dirilis di minggu ini akan ujungnya gongnya itu akan ke data nanti hari Jumat tanggal 1 September 2023, itu data US Non-Farm Payroll. Sampai saat ini sih belum ada perubahan. So, data US Non-Farm Payrolls itu masih akan diumumkan hari Jumat tanggal 1 September. Jadi belum ada info akan diundur 1 minggu. Jadi kalau dulu pernah terjadi ketika data US Non-Farm Payrolls-nya pas dirilis hari Jumatnya itu tanggal 1, mereka mundurin 1 minggu lagi. Tapi untuk kali ini kayaknya enggak ya, karena memang belum ada perubahan juga. Oke, yang kita cek nanti apa? Ini tentu JOLTS Job Openings untuk bulan Juli di tanggal 29 hari Selasa. Itu ada perkiraan naik, oke. Kemudian ada ADP Non-Farm Employment Change, ini diperkirakan turun, dan turunnya nggak kira-kira dari 324.000 ke 195.000. Ini cukup gede turunnya. Sementara GDP untuk kuartal kedua, quarter on quarter itu naik 0,4% dari 2% jadi 2,4%. Pending home sales anjlok dari 0,3% jadi minus 0,1%. Lalu apalagi yang perlu kita cek adalah ini. Initial jobless claims di hari Kamis tanggal 31 Agustus itu diperkirakan naik 5.000 dari 230.000 jadi 235.000. Klaim pengangguran naik, penjualan rumah turun, apalagi ADP non-farm employment change turun, JOLTS job openings-nya naik. Nah, jadi mix ya. Kita akan cek. Biasanya yang dicek market itu satu ini pasti yang dianggap sebagai data pendahuluan non-farm payroll, kemudian juga ada GDP pasti. Nah, ini membaik, ini semacam apa istilahnya? Titik terang lah ya untuk outlook perekonomian Amerika Serikat setidaknya untuk 1 kuartal ini. Nah, cuman kalau kita akumulasi data yang ada, kemudian kita cek untuk data tenaga kerjanya itu ada penurunan. Maksudnya pemburukan. Jadi forecastnya ya, perkiraannya ya, kayak ADP non-farm employment change diperkirakan memburuk, initial jobless claim diperkirakan memburuk, sementara untuk non-farm payrolls-nya, untuk yang sebulan sekali diumumin, yang dari Departemen Tenaga Kerjanya Amerika, itu juga diperkirakan turun 3.000. Dan, kok 3.000? 17.000. Dari 187.000 menjadi 170.000. Jadi cukup besar penurunannya. Sementara average hourly earnings-nya juga diperkirakan ya, ini belum dirilis datanya, jangan salah, akan turun dari 0,4% jadi 0,3%. Sementara tingkat pengangguran stay di 3,5%. Oke, ISM Manufacturing naik tipis, perkiraannya yang PMI maupun prices itu diperkirakan dua-duanya naik ya. Tapi kalau ada data US Non-Farm Payroll seperti ini, biasanya orang ngelihatnya ke data ini aja. 3 inilah setidaknya yang akan dilihat untuk di hari Jumat, tanggal 1 September 2023. So, gimana nanti non-farm payrolls-nya? Oke, saya selalu bilang, kalau saya itu nggak peduli datanya membaik atau memburuk. Yang saya pedulikan adalah supportnya di mana, resistensi di mana, atau kalau istilah sekarang apa sih namanya itu, supply-nya di mana, demand-nya di mana, breakout-nya di mana, atau istilahnya ada break of structure-nya di mana, atau apakah akan ada change of character. Itu yang dilihat, karena itu yang memberikan clue di mana kita baik, di mana kita sell, dan di mana kita take profit, di mana kita stop loss. Cuman data fundamental ini penting untuk kita ketahui, untuk setidaknya untuk kita ketahui kira-kira nanti bakal banyak pergerakan itu di jam-jam berapa, tanggal-tanggal berapa. Ya, jadi jangan lupa nanti hari Jumat 1 September 2023 gongnya untuk pekan depan, gongnya untuk minggu depan, ada data US Non-Farm Payrolls akan diumumin.
Kemudian ada data tingkat pengangguran juga, unemployment rate, dan average hourly earnings untuk bulan Agustus. Wah, seru banget. Dijamin seru banget. Dan untuk sesi live-nya nanti saya tidak akan sendiri. Nanti saya akan ditemani oleh tiga trader lain. Dan ini saya jamin pasti bakal seru banget ini nanti. Ya, kita akan bahas nanti akan seperti apa peluangnya. Oke? Jangan lupa 1 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat jam 7 malam. Kita akan live berempat. Kami live berempat. Sobat trader nanti bisa cek nanti apa ini nanti non-farm payroll kayak gimana ini nanti peluangnya tradingnya bakal gimana. Oke? Jangan lupa. Oke, maka supaya tahu kayak gimana nanti subscribe dong channel Forex MF-nya. Oke ya. Lanjut kita ke teknikal sekarang langsung aja. Alright. Kalau kita lihat teknikalnya, ini sobat ini ada saya punya chart indeks dolar di XY di time frame daily ini menarik banget. Kok saya bisa bilang menarik? Nih loh, no. Kita lihat ya, ini high-nya makin turun ya, betul. Dan ini dia tadinya saya pikir dia akan berhenti di sini. Hari minggu lalu, tapi ternyata tidak. Hari minggu lalu maksudnya, kok minggu lali mah lupa bahasa Jawa. Nah, cuma ternyata dia nonjok dikit ke atas. Hanya tonjokannya itu untuk sementara itu belum bisa melebihi high yang ini. Oke ya, kalau kita lihat coba trader, kita tarik garis aja seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat kita punya ada resisten di sini lebih kurang gitu ya. Ini begini jadinya set kita bisa lihat. Itu berarti dia sekarang berada di area berapa tuh? 104.64 sampai 106.01 itu area resistance untuk indeks dolar untuk minggu ini. Oke. Lalu kenapa gitu kan? Oke, sekarang kita lihat sobat trader. Ini high-nya makin turun. Puncaknya ini makin turun, high-nya makin turun sementara dia mendekati area resistance ini. Kalau dalam pandangan saya, selama dia tidak berhasil break tembus ke atas area resistance ini, yang mana patokannya sekarang adalah 106.01, masih cukup besar kemungkinan indeks dolar akan kembali melemah. Dan implikasinya adalah kalau indeks dolarnya bakal melemah, nah ini yang jadi serunya itu di sini. Bagaimana dengan counterpartnya? For example, itu gold. Nah, gold sobat trader, kalau kita lihat, memang untuk setidaknya dalam 1 bulan terakhir deh. 1 bulan terakhir kita lihat dia lagi under pressure, lagi tertekan, lagi downtrend, lagi bearish, apapun itu namanya. Oke. Nah, ketika dia lagi under pressure tadi, kita bisa melihat, ini kalau minggu lalu kita punya area support kunci itu di area 1885 lah lebih kurangnya, dia pullback sobat trader. Dan pullbacknya ini kalau kita ambil Fibonacci retracement di swing high yang ini dan swing low yang ini, itu kita bisa melihat bahwa sekarang dia lagi pulling back, pulling up, dan lagi testing area resistance golden ratio Fibonacci retracementnya itu di area berapa itu? Itu area kisaran ini. Itu kisarannya area, saya tulis di sini ya, 1908.46 sampai 1923.0. Tuh. Lagi testing di sini dan yang wonderful-nya, wonderful. Itu kita bisa melihat ada satu candle bearish ini ya. Kita perhatikan nih. Ini lihat ini. Satu candle bearish ini saya hapus deh. Biar nggak nutupin pandangan. Candle bearish yang ini itu bentuknya kan shadow-nya panjang di atas, di bawah panjang, kemudian dia bodinya nyempil di tengah kecil seperti itu. Nah, ini ada namanya, memang namanya kayak spinning gitulah ya, spinning top. Tapi secara filosofis, ini menggambarkan bahwa market itu lagi ragu, sobat trader. Mereka lagi nggak tahu ini sebenarnya mau dibawa kemana harganya. Nah, kalau istilah sekarang mungkin belum ada kompromi istilahnya mungkin ya, belum ada kompromi harga oleh seller atau buyer katanya begitu ya. Jadi nggak tahu mau dibawa naik atau mau dibawa. Tapi kalau saya ngelihatnya ini ya ada buyer, ada seller pasti. Kalau tidak ada buyer, tidak seller, tidak mungkin harganya gerak dong. Yang terjadi adalah jumlah buyer dan jumlah seller untuk
saat candle ini terjadi relatif sama, walaupun kalau kita lihat candlenya bearish tetap, jadi dominasi bearish atau dominasi seller masih lebih kuat sedikit banget dibandingkan dengan dominasi bull atau dominasi buyer. So, ngelihat kondisi kayak gini, kalau kita melihat dia berada di area golden ratio Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low di sini, ada keraguan-keraguan market. Nanti kita tinggal lihat sobat trader. Kalau nanti sobat trader lihat dimulai hari Senin aja. Mulai hari Senin di time frame 4 jam ada candlestick bearish yang kalau diambil bentuknya ya gini deh, panjang ke bawah. Aduh, bearish mah kok biru, bearish harusnya merah. Coba saya ganti warnanya. Wait a second. Saya ganti warnanya merah. Nah, kalau sobat trader ngelihat ada satu candle bearish yang cukup panjang begini, bodinya harus panjang ya. Bodinya harus panjang, dari seperti itu, sobat trader bisa asumsikan itu sebagai konfirmasi sinyal untuk sell. Kalau kita bicara candlestick doang, price action, kita nggak bicara indikator lain-lain dulu untuk saat ini ya, sementara ini. Tapi nanti nggak tahu, lihat aja. Nah, itu bisa jadi waktu itu dominasi sellernya udah lebih gede daripada dominasi buyer, atau dominasi bear lebih besar daripada dominasi bull waktu itu. Nah, sebagai trader retail, sorry, Anda mau trading berapa miliar pun, kalau Anda masih tradingnya di platform seperti ini, Anda dianggap retail. Sorry ya. Yang trader bukan retail seperti apa ya? Kayak big boy gitu lah, Soros, apalagi tuh Buffett, bank-bank komersil ya. Jadi kalau Anda trader individu masih pakai platform ini, maaf, bukan bermaksud merendahkan, mau berapa miliar pun Anda trade, Anda tetap retail. Nah, kita sebagai retail itu ngikut big boys, ngikut mereka. Gitu. Wah, Pak, gimana kalau kita ngikut ya? Nah, gini dong. Ini sebenarnya panjang sih pembicaraannya. Cuman ya gini, ya balik lagi sih kalau kita mau, kita kan orang kecil gitu. Yang kalau mau selamat yang ngikut yang gede, gitu aja. Oke? Nah, nanti itu pembahasan itu mungkin kita bahas next time lah. Ya, jadi intinya kalau kita ngelihat ada candle bearish kayak gini, di 4 jam itu konfirmasi sinyal sell. Sobat trader bisa buka posisi sell nanti ya bisa lah. Nanti kira-kira target pertamanya itu di area 1899.45, target keduanya itu kira-kira di area 1884.89. Nah, sebagai resistance kunci kita, sebenarnya kalau sobat trader, kalau saya ngelihat sobat trader ngelihat dia break ke atas ini aja. Level itu level 1932.02. Kalau Anda ngelihat dia break ke atas itu bagi saya cukup untuk sebagai sinyal untuk tidak lagi memelihara posisi sell, setidaknya untuk jangka menengah ke jangka panjang. Kalau intraday mungkin masih bisa, atau day trade mungkin masih bisa ya. Tapi kalau bicara agak panjang, mingguan kah, 2 minggu, atau 1 bulan lebih, kalau 2 minggu lah, 2 minggu. Kalau dia break ke atas 1932.02, saya sarankan close posisi sellnya. Karena ada kemungkinan dia akan naik ke area 1946.58. Apalagi kalau kita ngelihat, apalagi kalau itu terjadi ketika pengumuman data US non-farm misalnya beneran anjlok. Waduh, jangan dilawan deh, saran saya. Oke, kalau mau dilawan ya tunggu candle kayak begini. Ya, oke, itu untuk gold. Lanjut dulu kita ke crude oil. Oke, jadi kalau sobat trader, oh iya, kalau gini, ada yang nanya juga, Pak, kalau saya sell sekarang gimana? Itu kan berarti dia lagi di golden ratio, kemudian trennya juga masih down secara umum. Boleh nggak ya? Boleh aja. Nah, kalau Anda mau sell sobat trader, nih saya sarankan ini paling bagus sih sebenarnya di 50%, itu sekitar 1915.74. Boleh sell di sini misalnya. Terus stop loss-nya Anda boleh pasang di sini, di atas dikit jangan pas di situ. TP-nya boleh Anda pasang kira-kira di situ. Itu reward ratio-nya 1:1,5. Lebih kurang ya, 1:1,5. Jadi boleh, potensi profitnya itu cukup gede sih. Sekitar 2.850-an per lot. Dolar ya, 2.850-an dolar per lot potensi keuntungan atau potensi profitnya. Oke, itu untuk gold. Lanjut kita ke crude oil. Wow, interesting. Crude oil ini menarik banget sobat trader. Kalau kita ngelihat dari sini aja ya, ini saya geser dikit. Oke, ini tutup dulu. Oke. Alah, kok ngikut muncul lagi.
Nah, ini kan kalau kita lihat, ini sobat trader dia tadinya uptrend begini kan. Nah, like that. Kemudian, oh ini dari sini bagusnya. Oke. Kemudian kita bisa melihat terjadi break ke bawah trendline ini. Lalu dia pulling up sedikit. Nah, dia nyampe ke sini dia terus pulling up. Sebenarnya ketika terjadi ini nih sobat trader, ketika terjadi ini, nah ini berarti sudah ada swing low di sini. Ketika dia break ke atas ini dia sudah swing low. Jadi kalau kita ambil swingnya di sini, tadinya ya, swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Sebenarnya, ini sekalian kita belajar bareng-bareng ya. Salah. Oke, sebenarnya, oke, ini saya hapus lagi. Ini swing high, swing low. Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini, ini di sini sudah area sell yang cukup oke. Itu berarti sekitar tanggal 20-an atau 18 Agustus saya lupa. Sekitar itulah. Bisa sell di area ini sebenarnya waktu itu. Nah, sell di area ini, konfirmasinya ada, ini ada candlestick yang cukup oke. Nah, cuman itu kan udah lewat ya. Karena sudah lewat ya sudah. Kita renew. Nah, ini juga kita sudah bisa ngelihat ada swing sebenarnya. Swingnya ini swing. Ya, ini bisa jadi swingnya, ini bisa jadi swing low. Tapi kita cek dulu sekarang ini swingnya, ini swing low. Kita bisa ambil dari sini, misalnya seperti itu. Oke, wow, menarik sekali. Sobat trader, untuk pekan depan kayaknya nih, untuk minggu depan ini crude oil bisa kemungkinannya turun ini. Nah, kok bisa ngomong gitu saya Pak Eko? Gini nih. Ini kan kita ada golden ratio di sini untuk crude oil. Itu di area 79,16 sampai 80,14. Nah, dia ada di area sini. Ini ada candle ragu-ragu juga di sini, candle netral, mirip spinning juga. Terus ada dihajar satu candle bearish seperti ini. Cuman di penghujung minggu lalu dia closingnya di sini nih. Oke, ketika dia closing di situ, kita melihat ini kita punya resisten di sini. Resisten kuncinya memang di sini, itu area 81,72 sobat trader. Jadi selama dia nggak break ke atas itu bisa turun, tapi kalau dia break ke atas itu hati-hati. Cuman saya juga menyarankan untuk Anda perhatikan area ini. Ini area 80,74. Karena kalau dia break ke atas area ini, kemungkinan kita akan ngelihat 81,72. Kalau 81,72 ngebreak juga, wah, kemungkinan bakal lebih jauh lagi kemana itu. Ke 83, bisa ke 83 ya. Kemungkinan bisa ke area 83 untuk crude oilnya. Cuman, sebelum itu terjadi, sobat trader, kok gitu. Nah, sebelum itu terjadi, dia masih berada di area sini dan dia belum break ke atas dua level ini, 1, 2 ini belum. Jadi, selama itu belum terjadi, maksud saya selama dia belum tembus ke atas level ini, kita masih bisa coba cari untuk konfirmasi sinyal sell. Setidaknya sebelum US non-farm payrolls. Karena targetnya kemungkinan dia bisa balik ke 79 lagi minggu depan ya. Mulai Senin aja coba cek. Kemungkinan dia bisa balik ke 79,15. Target selanjutnya 78,56. Nah, untuk selanjutnya kalau dia break lagi ke bawah 78,56, nah saya belum berani prediksi terlalu jauh lagi, mungkin ke 77,58. Artinya untuk sepanjang minggu depan, saat ini saya ngelihat kalaupun oil akan turun paling jauh mungkin ke 77,58. Cuman balik lagi saya bilang, perhatikan 80,74, kalau dia break bisa ke 81,72, kalau break lagi bisa ke 83. Oke, wis cukup jauh ini breakoutnya, no problem, itulah market ya. Oke, itu untuk crude oil. Lanjut kita, jadi kalau misalkan kita sell di sini nih sobat trader ya, misalkan nih open hari Senin Anda mau sell misalkan, atau katakanlah dapatnya di sini misalkan nggak jauh-jauh amat. Misalkan Anda sell di situ, kemudian Anda pasang stop lossnya misalnya di sini. Lalu Anda pasang take profitnya misalkan paling jauh di sini, berarti itu 1:1 lebih kurang risk reward ratio-nya. Oke, untuk target rewardnya kira-kira 2.200-an dolar per lot. Nah, resikonya 1.800-an dolar per lot lah. Samain kalau 1:1 sekitar 2.000-an. Jadi siapkan modal Anda kalau mau entry satu lot. Tuh resikonya bisa 2.000, target profitnya juga bisa 2.000 dolar per lot. Oke.
Lanjut ke Euro USD. Nah, ini yang saya pengen bahas dari kemarin ini. Kita bisa ngelihat ya, downtrend manis banget, ada sedikit false breakout di sini. Nah, tadinya ini nggak ada ya. Tadinya saya ambil ini trend line-nya kayak begini. Nah, ini bisa jadi trend line. Nah, karena kita punya false breakout di sini, maka saya punya kebiasaan untuk tarik doublein trendnya di sini. Sehingga area resistance saya, kita tahu lah bahwa trend line itu adalah area resistance. Cuman saya nggak tahu ini kira-kira dia simpangannya atau deviasinya kira-kira sampai berapa. Untuk itu karena kita punya sejarah dia ada false breakout sampai sini, maka trend line ini saya doublein, saya taruh di ujung high-nya ini. Berarti saya punya area trend line yang lebih kelihatan jelas ya. Lebih kelihatan jelas areanya itu antara sini sampai sini. Nah itu. Jadi kalau dia masuk lagi ke area ini, kita nggak tahu harganya berapa, nanti cek aja di area antara dua garis trend line ini Anda bisa cari sell di situ. Nah kalau Anda sell di situ, saran saya untuk stop lossnya ini. Nah ini kita punya resisten di sini. Kalau Anda mau tarik Fibonacci retracement pun boleh. Ini kita bisa ambil dari sini sampai sini. Kok itu sih? Salah pencet. Ini ya, sini sampai sini. Oke, berarti untuk batasan stop lossnya mungkin nggak di sini, tapi bagusnya di sini. Itu adalah area 1.09929. Ya, itu area 1.09929. Jadi kalau Anda sell di area ini, ya untuk kunci-kuncinya mungkin di area sini. Koreksi. Nope. Saya salah tarik garis Fibonacci-nya. Bukan salah. Kurang pas kalau untuk dengan style saya. Saya ke skip ini tadi. Ini sudah bisa jadi swing high. Ini sudah bisa jadi swing low sebenarnya. Oke, berarti kita tidak usah pakai Fibo karena akan menjadi terlalu mepet. Tapi kayaknya kita ambil di sini aja deh. Koreksi ya, kita ambil di sini aja. Udah benar tadi di sini stop resistance-nya. Itu di sekitar mirip nih 1.09559. Agak lebih tinggi sih tadi. Oke, no problem. Jadi kalau dia belum break ke atas ini, nah Anda masih bisa buka posisi sell untuk outlook jangka menengah ke jangka panjang ya sobat trader ya. Jadi kalau dia nyampe ke sini gimana? Nyampe ke 1.09559 ya bisa sell lagi di situ. Kalau dia break ke atas itu ya cut loss. Gitu kira-kira. Nah, oke. Targetnya kemana? Oke. Kita coba cek targetnya. Soalnya saya nggak nemu ada support lagi di bawahnya sob. Nggak nemu, jauh banget ya. Itu aja deh, nanti targetnya nanti kita bisa cek nanti. Jadi misalkan gini aja lah. Nggak usah susah-susah nih. Misal kalau dia kita sell di sini, berarti kan kita punya stop loss di sini ya, targetnya berarti di sini kira-kira 1.0765 lah kira-kira ya. Oke, itu untuk Euro USD. Kita lanjutkan ke GBP USD terakhir ya. Nice, GBP USD juga kita lihat. Oke, sejak pertengahan Juli dia menunjukkan downtrend. Pertengahan Juli ini nggak ada keraguan di sini bahwa ini adalah downtrend sejak pertengahan Juli dari sini ya. Bukan dari sini, beda ceritanya kalau dari sini. Ya kan kita mau ngambilnya untuk 1 minggu ini ya. Nah, itu kita bisa tarik trendnya dari sini. Sama kayak tadi sebenarnya tekniknya. Nah itu kemudian kita lihat ada false break di sini. Kita tinggal tarik. So kita punya area trend line di sini. Oke, ini buang dulu. Jadi area trendline kita ada di sini sudah kelihatan, oke, kelihatan ya, ini. Jadi kalau nanti harganya masuk ke sini, kita tinggal cari konfirmasi sinyal sell. Untuk stop loss saran saya kalau dia break ke atas ini itu adalah di area 1.28239. So, untuk seminggu ke depan, selama dia belum break ke atas 1.28239, Anda masih bisa sell. Oke, nah, untuk area inceran kita adalah ini area di antara dua trendline ini. Oke. Nah, nanti kalau dia masuk ke situ bisa cari sell ya. Kalau dia targetnya di sini aja lah 1.2545, stop loss di situ boleh. Oke, ya itu sobat trader yang kita bisa cek untuk apa istilahnya chartingnya ya untuk seminggu ke depan kira-kira seperti apa dari gold, crude oil, kemudian Euro USD dan GBP USD. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa setiap trade setup yang Anda buat pastikan ada
pembatasan risiko dengan stop loss. Dan kalau Anda sudah eksekusi setup tersebut, pastikan Anda benar-benar memperhitungkan jumlah lot yang Anda pakai. Jangan sampai overtrade terlalu besar, jangan juga terlalu kecil karena nanti mubazir modal Anda. Jangan sampai undertrade juga. Jadi ada namanya position sizing, Anda tinggal cek. Ada kok banyak di website forexmf.com tentang itu, juga ada juga kalau nggak salah di channel YouTube ForexMF. So, untuk bisa dapat informasi seperti itu, subscribe channelnya, like dan share ke teman-teman Sobat Trader sebanyak-banyaknya. Itu kalau Sobat Trader menganggap konten-konten kami berguna. Kalau konten kami Anda anggap tidak berguna, unsubscribe aja. Oke? Oh ya, jangan lupa terakhir saya ingetin sekali lagi, tanggal 1 September 2023 insya Allah, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, kita akan live ngebahas US non-farm payroll. Tidak sendirian saya, kami akan beramai-ramai 4 orang. Oke? Itu dulu ya. Selamat menikmati sisa akhir pekan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.